hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Itulah pujian kita pada pagi hari ini. Kiranya akan memberikan satu kekuatan bagi kita melalui puji-pujian. Kita membuka sama-sama di dalam kitab kita, dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca ayat yang kelima dan seterusnya. Ganti-gantian kita. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 yang begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca, bahwa dikatakan dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Bersukacita berarti bergembira. Mengapa kita bersukacita? Mengapa kita bergembira? Ada begitu banyak hal yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita bergembira. Karena apa? Pertama, karena kebaikan Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu kita bangun pagi, kita sudah menghirup udara yang segar, kita bisa melihat pemandangan yang luas. Itu karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Selain itu, Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya kita selalu bergembira. Itulah sebabnya kita bersukacita kepada Tuhan. Tiada lain yang kita harus berikan. Tidak ada lagi kata yang lain selain kita bersukacita, selain kita bergembira, selain kita mengucap syukur. Itulah yang kita ungkapkan dari lubuk hati kita, dari hati kita yang paling dalam. Selain kita memberikan kata-kata yang patut
sedap dan yang manis didengar oleh setiap orang. Itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini sudah masuk di dalam minggu ke-8. Kalau tidak salah, hampir sudah 2 bulan kita sudah beribadah di rumah masing-masing. Karena apa? Karena pandemik yang terjadi di muka bumi atau di seluruh tanah air kita Indonesia. Baru saja atau baru pertama kali kita melihat satu anjuran yang diberikan oleh pemerintah bagi bangsa Indonesia khususnya, baik di gereja, di rumah-rumah ibadah yang lain. Pemerintah mengeluarkan satu anjuran, bukan dilarang beribadah, artinya di stop ibadah di rumah ibadah masing-masing. Karena apa? Satu perintah. Berarti kita bersyukur kita bisa boleh mendengar satu anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya, demo-demo segala macam, berbagai macam cara untuk menghentikan semua hal itu tidak ada yang bisa mendengar. Tetapi pada kali hari ini ada satu kejadian yang terjadi sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, bahkan khususnya gereja Tuhan, yaitu COVID-19 ini, yang memberikan satu anjuran, memberikan jerah bagi orang. Barusan kita bisa tetap tinggal di rumah masing-masing, bekerja dari rumah masing-masing. Karena apa? Karena ada satu perintah, ada satu anjuran agar kita tetap menjaga kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat yang keempat ini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita, bergembira, senang. Karena apa? Karena melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ia memberikan satu ajaran kepada kita agar kebaikan yang dari dalam hati kita diketahui oleh banyak orang. Di dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Berarti kalau kita membaca dan melihat cerita-cerita dalam Alkitab, bahwa ada begitu banyak tanda-tanda, kejadian-kejadian yang akan Tuhan buat. Agar apa? Agar manusia itu boleh berbalik kepada Tuhan. Berarti Tuhan memberikan satu tanda agar Indonesia, agar anak-anak Tuhan bisa berbalik dan bertobat. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Sedang dalam ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Berarti kejadian-kejadian yang akan terjadi pada saat ini adalah untuk menyatakan bagaimana kita membuat kebaikan-kebaikan hati kita, perbuatan-perbuatan baik kita supaya diketahui oleh orang lain. Bisa kita mengasihi orang yang di luar kita, bisa kita mengasihi keluarga kita, saudara-saudara kita semua. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan itu akan datang. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang. Anak pun tidak tahu kecuali Bapa yang datang, yang akan datang ke dalam dunia ini. Karena kita mengetahui bahwa kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa permohonan. Ya, kembali saya katakan bahwa keadaan sekarang ini dalam COVID-19 ini banyak anak-anak Tuhan khawatir. Banyak orang-orang takut
yang harus kami makan? Bagaimana pekerjaan kami? Bagaimana keluarga saya? Tetapi Tuhan katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi Tuhan anjurkan kepada kita, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Hanya doa yang bisa membuat kita dekat kepada Allah. Hanya doalah yang akan menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Lewat doa dan permohonan, Tuhan akan mendengar pergumulan-pergumulan kita, apapun kendala-kendalanya. Tidak bisa kita mengadu kepada orang tua, tidak bisa kita mengadu kepada saudara, kepada rekan-rekan. Jalan keluar tidak akan ada. Tetapi yang memberikan jalan keluar bagi kita adalah Tuhan. Nyatakanlah itu di dalam doa dan permohonan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan, memberikan satu jalan keluar bagi kita, agar kita tetap setia. Jangan khawatir lagi, tetapi kita akan menyatakan di dalam doa, doa pagi, doa siang, doa malam, dan doa-doa yang lain. Disitulah kita mengungkapkan permohonan kita melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi setelah kita mengungkapkan dengan permohonan dan ucapan syukur? Di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bahwa setelah kita mengungkapkan, menyampaikan permohonan kita, menyampaikan doa kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang daripada Tuhan akan melampau, akan memelihara pikiran hati kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang kita ragukan lagi. Tidak ada yang membuat kita khawatir lagi. Karena kita tahu damai sejahtera Allah akan memberkati kita, akan menjaga kita, akan memelihara kita di dalam berbagai hal apapun. Karena Tuhan katakan, nyatakan itu di dalam pergumulan, di dalam doa, bahkan dalam ucapan syukur. Semua pergumulan kita, apa yang menjadi keluhan kita, marilah kita mengungkapkannya kepada Tuhan dengan perkataan-perkataan yang baik, sopan, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan akhirnya dikatakan dalam ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Makanya ada satu anjuran kepada kita, bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, kita pikirkan semuanya itu. Artinya semua yang akan kita keluar dari mulut kita, dalam hati kita, sebelum itu keluar harus dipikir dengan baik, dengan matang. Karena apa? Sebelum kita mengeluarkan kata-kata mungkin, jangan-jangan teman saya tersinggung, saudara saya tersinggung, orang tua saya tersinggung. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita memikirkan semuanya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Oleh sebab itu, setelah kita melakukan semuanya itu, apa yang akan terjadi? Kita akan pelajari bahwa apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Artinya mempelajari yang baik, menerima yang baik, dan melakukannya dengan baik juga. Karena kita melihat sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik, itulah yang harus kita buat, itulah yang harus kita terapkan. Karena apa yang terjadi, apa yang kita lakukan,
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Karena itulah yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia atau bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikatakan bahwa bergembira, bersukacita. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Dia membuat segala sesuatu itu baik, suci, manis, sedap didengar. Semua kebaikan kita patut dipuji oleh orang. Karena apa? Karena perbuatan yang meneladani kehidupan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Setelah kita mempelajari semuanya itu, maka kita akan terapkan, kita bagikan pada orang-orang dimanapun kita berada. Tempat pekerjaan kita, tempat kita kantor kita, di tempat kita berada, lingkungan kita. Terapkan bahwa Allah akan memberkati kita, memberikan kepada kita segala berkat. Bahwa dia katakan bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Tidak ragu lagi, tidak takut lagi, dan kita tidak khawatir. Karena Allah sudah berjanji, Dia adalah sumber damai sejahtera menyertai kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah tetap menyertai, menjaga, dan melindungi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguat hati kita, pikiran kita, supaya dalam pekerjaan kita, di dalam kita melakukan suatu tugas tanggung jawab kita harus selalu mengingat Tuhan. Kita selalu bergembira, kita selalu bersukacita karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami sudah membaca, mendengar sedikit dari bahagian firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kami terapkan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, di lingkungan kami masing-masing, di tempat kami bekerja, di kantor, dimanapun berada. Kami nyatakan kebaikan yang daripada Tuhan. Karena kami ingat bahwa ada begitu banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tetapi kami tidak akan khawatir, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di doa syukur kami atas firman, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta bersyukur. Haleluya.